warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, terutama guru besar kita yakni Bapak Sarbini, kemudian Ketua Kota Palembang yakni Bapak Adung, dan sesepuh dari Cimande Bapak Sugianto. Yang saya hormati juga para guru-guru yang lainnya, para murid-murid. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada malam ini kita hadir di sini dalam rangka tasyakuran dan silaturahmi, yakni antara guru dan murid, yakni perguruan Cimande Tarikolot Kebun Jeruk Hilir, yakni disingkat dengan Tata KKDH. Mudah-mudahan baik para guru maupun para murid selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung aja ya. Karena acara kita ini pada malam tahun baru, mungkin banyak saudara-saudara kita yang sedang sibuk merayakan tahun baru, maka kita sebagai murid atau sebagai guru introspeksi diri kita masing-masing ya. Jangan sampai kita mempunyai umur sia-sia ya. Kita sebagai murid haruslah taat dan patuh kepada guru-guru kita ya. Jangan kita merasa angkuh, jangan merasa sombong. Bukankah kita akan masuk dalam perguruan Cimande ini, ada ikatan janji kita, ada pertalikan di antara kita, antara guru dan murid. Maka murid jangan sampai melawan guru, murid jangan sampai kurang ajar kepada guru, murid jangan sampai membangkang guru. Dan perjanjian itu adalah baiat dalam kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kita berjanji setia bahwa kita sebagai murid dari perguruan Cimande Tarikolot, siapa guru kita? Tentu kita tahu siapa guru kita ya. Siapa guru kita? Bapak Sarbini. Betul tak? Betul tak? Nah, Bapak Sarbini adalah guru besar Cimande Tarikolot ya. Kalau bisa beliau ini adalah guru besar untuk Sumatera Selatan, sedangkan untuk kota Palembangnya adalah siapa? Yakni Bapak Adung ya. Itu. Jadi kita harus mengenal guru kita.
Jangan dengan guru tidak menghormati, tidak akan bermanfaat ilmu kita. Karena apa? Walaupun satu jurus, dua jurus kita belajar, itu sudah menjadi murid namanya. Sama seperti orang yang mengaji, sama seperti orang yang belajar ngaji. Walaupun dia sudah mengajarkan satu huruf saja, alif misalkan, atau huruf ba, itu berarti dia sudah belajar ngaji. Dia sudah belajar kepada orang tersebut, berarti dia adalah gurunya. Betul nggak? Ini kadang-kadang tidak tahu diri. Dia bisa cimandek dari gurunya, dia bisa cimandek dari gurunya, tetapi gurunya tidak anggap sebagai gurunya. Ini murid, namanya murid kurang ajar. Makanya ilmunya tidak bermanfaat, ya. Bagaimana ilmu tidak bermanfaat? Bisa saja dia dikeroyok oleh orang banyak, mati misalkan, ya. Tidak bisa mengalahkan musuhnya misalkan, karena dia merasa sombong, merasa angkuh, merasa sudah hebat kelihatannya, ya. Maka orang yang semacam ini jangan sampai kita mempunyai sifat seperti itu. Jangan menjadi angkuh, jangan menjadi sombong. Hormati guru-guru kita. Dalam pertalekan sudah disebutkan bahwa kita harus taat kepada orang tua kita. Kita harus taat perintah Allah, perintah Rasul. Makanya yang paling pertama kita bersyahadat, yakni kita bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu untuk iman kita, ya. Setelah itu kita jangan sampai sesama perguruan, satu guru satu ilmu, jangan bertengkar, apalagi jangan berkelahi, ya, apalagi sampai berkelahi saling bunuh di antara kita satu perguruan. Apa? Rebutan betina misalkan, rebutan cewek misalkan, saling bunuh misalkan di antara kita, padahal kita satu guru satu ilmu, padahal kita sama-sama muridnya Bapak Sarbini, sama-sama kita belajar dari nol sampai kita bisa. Kemudian karena kita terpaut oleh cinta kepada seorang cewek, ceweknya cuma satu, laki-lakinya dua. Artinya apa? Mencintai satu orang, kemudian kita saling dengki di antara kita sesama murid, akhirnya apa? Saling bunuh membunuh. Ingat cerita Habil dan Qabil. Qabil dan Habil, kenapa dia saling bunuh antara dua saudara Habil dan Qabil? Itu dua adik, anak dari Nabi Adam alaihi salam, saling bunuh di antara mereka. Kenapa? Karena rebutan. Rebutan apa? Rebutan betina, ya. Rebutan cewek. Habil dan Qabil itu rebutan cewek. Karena persembahan Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan persembahan yakni kurban yang diberikan oleh Qabil tidak diterima. Kemudian atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam menikahkan Qabil dengan saudara perempuannya Habil, ya. Maka yang namanya adalah Labuta, ya, yakni Iklimah, lebih cantik dari Labuta, ya. Ini mereka karena iri Qabil kepada Habil, persembahannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembarannya dinikahkan oleh bapaknya Nabi Adam alaihissalam, yakni Iklimah.
dengan si Habil, maka tidak terima, ya. Maka dalam hati si Qabil membunuh, akan dibunuhnya si Habil tadi, ya. Karena apa? Karena Iklimah lebih cantik daripada Labuta. Iklimah lebih cantik daripada Labuta, maka karena ini dibunuhlah si Habil tadi, ya. Ini gara-gara tidak terima. Kita harus sadar sebagai murid, jangan kita mempunyai hasud. Maka itu sudah dalam pertatakan, diajarkan dalam pertalekan, dalam perjanjian tersebut bahwa kita tidak boleh hasud, kita tidak boleh iri, ya. Tidak boleh hasud, tidak boleh iri, tidak boleh ujub, tidak boleh sum'ah, tidak boleh sombong. Situ diajarkan, di situ dalam pertalekan. Dan kita juga harus menghormati kawan-kawan seperguruan, Pak. Kita juga harus menghormati kawan-kawan seperguruan, Bu. Jangan menikahi bekas istri kawan kita, itu ada dalam pertalekan. Jangan menikahi bekas satu perguruan kita kalau memang dia masih hidup. Kalau sudah meninggal silahkan, ya. Itu jangan menikahi bekas satu perguruan, ceweknya satu, kemudian suaminya bercerai, lalu kita menikahi istri kawan kita tersebut. Itu tidak boleh dalam ajaran, yakni bela diri cimande tarikolot, menghormati perasaan kawan kita tadi, menghormati perasaannya,